berikutnya adalah di daerah Kerawang dan rest area lain. Antara lain, 1. Terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di dua lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana sebelum pintu tol Kerawang Barat. Yang berikutnya adalah permintaan keterangan. Kalau tadi tinjauan lokasi, sekarang permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian. Dalam kepolisian itu antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Platform, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut. Jadi anggota kepolisian yang bertugas di tanggal 6 dan tanggal 7 itu juga kami mintain keterangan, kami periksa. Terus pengurus FPI dan saksi, terus keluarga korban dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknisnya. Kalau yang FPI dan saksi itu bahkan pertama kali ya tanggal 7 sore sudah kami mintain keterangan, kurang lebih habis kami datang ke sana sebelum maghrib, kami mulai setelah maghrib detail sampai malam, jadi kami datang duluan. Nah, keterangan yang didapatkan apa saja? Yang pertama adalah keterangan dari kepolisian, antara lain adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI. Hal itu khususnya karena terdapat penolakan garis miring penghadangan pemanggilan sebelumnya dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Jadi ketika kami mendapatkan penjelasan itu, kami meminta buktinya. Nah, yang ditujukan adalah bukti berupa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan kegiatan surveillance tersebut. Surat perintah intai Habib Rizik, Kapolda diperiksa. Direktur Indonesia Future Studies Infus, Gede Siriana Yusuf meminta hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sebagai pintu masuk pengadilan. Kesimpulan unlawful killing ini sebagai pintu masuk proses peradilan, kata Gede Siriana kepada rri.co.id Jumat 8 Januari 2021. Gede mengatakan, kasus ini harus diungkap secara terang benderang, jangan sampai level bawah yang dijadikan korban. Tugas berat civil society adalah mengawal proses ini seadil-adilnya dan terang benderang. Jangan hanya dikorbankan di level bawah atau pelaku lapangan. Harus sampai pada pemberi perintah, Kapolda, dan semua yang memberi perintah ke tim lapangan, kata dia. Pasalnya, kata dia, begitu banyak pelanggar HAM di Indonesia, namun tidak sampai kepada pelaku yang memberikan perintah. Sering terjadi dari beberapa kasus HAM, faktanya sudah jelas, tapi proses peradilannya hanya pelaku-pelaku bawahan yang dihukum, kata Gede Siriana. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan bukti surat penugasan dari Polda Metro Jaya untuk mengintai Habib Rizik Syihab jelang penembakan 6 anggota Laskar FPI Front Pembela Islam. Bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta Jumat 8 Januari 2021. Ia mengatakan pembuntutan itu bagian dari penugasan berdasarkan surat tugas terhadap sejumlah anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 05 Desember 2020. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah, Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, ungkapnya. Pelanggaran HAM harus
harus berlanjut ke pengadilan HAM. Telah dirilis hasil penyelidikan tim Komnas HAM dalam kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang dikenal dengan peristiwa kilometer 50. Nampaknya rilis tanggal 8 Januari 2021 ini final karena ada butir narasi akan dilaporkan kepada Presiden dan Menko Polhukam. Adapun rekomendasi dari penyelidikan ada 4 butir, yaitu pertama, tewasnya 4 anggota Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM yang direkomendasi proses penegakan hukum melalui mekanisme pengadilan pidana. Kedua, mendalami dan penegakan hukum orang yang berada dalam 2 mobil petugas. Yang ketiga, mengusut kepemilikan senjata api Laskar FPI. Yang keempat, proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai standar HAM. Meski meragukan dan belum jelas dalam kaitan kepemilikan senjata api Laskar FPI yang menyebabkan kematian 2 anggota Laskar FPI tersebut, serta tidak terungkap soal tanda-tanda penyiksaan yang disimpulkan tidak terjadi penyiksaan oleh tim Komnas HAM. Namun catatan penting yang didapat dari rilis ini adalah keyakinan terjadinya perbuatan yang dikategorikan pelanggaran HAM. Karenanya harus berlanjut pada proses peradilan. 4 orang yang tewas ditembak pada tahap kedua yang dikategorikan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM dapat menjadi pintu masuk untuk menguak kebenaran lebih lanjut dari kasus yang menghebohkan ini. Apakah keterlibatan pihak yang bukan aparat kepolisian, dasar hukum pembuntutan intensif dan masif HRS yang bukan tersangka atau berstatus buron, keterlibatan atasan aparat pelaku pembuntutan dan penembakan, serta kemungkinan kebijakan untuk target pembunuhan politik. 2 hal yang disayangkan tidak terungkap secara transparan adalah pertama, soal eksplanasi tanda-tanda penyiksaan yang menyertai pembunuhan, dan kedua, siapa atau berapa orang pelaku penembakan. Hal ini penting mengingat kategori perbuatan adalah pelanggaran HAM. Komnas HAM semestinya menemukan identitas pelaku personal perbuatan kriminal tersebut. Hasil Komnas HAM sebenarnya inkonsisten karena setelah meyakini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM tetapi tidak merekomendasikan ke arah penegakan hukum melalui pengadilan HAM. Ini bukan semata pembunuhan tetapi pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat. Dasarnya adalah UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Hal ini agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran berharga bagi para pelanggar HAM. Konsekuensi lain jika tidak melalui pengadilan HAM, maka masyarakat masih dapat mendorong dan mengajukan agar proses peradilan dilakukan melalui International Criminal Court di Den Haag dengan alasan pemerintah Indonesia tidak sungguh-sungguh mengadili pelaku kejahatan HAM. Pembunuhan dan penyiksaan dengan kategori pelanggaran HAM masuk dalam kompetensi ICC. Bahwa Indonesia belum meratifikasi Statut Roma tidak menjadi alasan kemungkinan diproses oleh International Criminal Court. Kasus Myanmar, Amerika, dan Israel adalah contoh negara yang tidak meratifikasi tetapi menjadi objek peradilan ICC. Apalagi legal standing untuk proses ICC bukankah negara tetapi individu. Sebentar lagi bola berada di tangan Presiden yang diuji komitmen dan keseriusannya sebagai kepala negara dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi. Jika tidak serius dan bermain-main dalam kasus ini, maka Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dan terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut. Surat perintah Intai Habib Rizik, Kapolda diperiksa. Direktur Indonesia Future Studies Infus, Gede Siriana Yusuf meminta hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sebagai pintu masuk pengadilan. Kesimpulan unlawful killing ini sebagai pintu masuk proses peradilan, kata Gede Siriana kepada rri.co.id Jumat 8 Januari 2021. Gede mengatakan, kasus ini harus diungkap secara terang benderang, jangan sampai level bawah yang dijadikan korban. Tugas berat civil society adalah mengawal proses ini seadil-adilnya dan terang benderang. Jangan hanya dikorbankan di level bawah atau pelaku lapangan. Harus sampai pada pemberi perintah, Kapolda, dan semua yang memberi perintah ke tim lapangan, kata dia. Pasalnya, kata dia, begitu banyak pelanggar HAM di Indonesia, namun tidak sampai kepada pelaku yang memberikan perintah. Sering terjadi dari beberapa kasus HAM faktanya sudah jelas, tapi proses peradilannya hanya pelaku-pelaku bawahan yang dihukum, kata Gede Siriana.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan bukti surat penugasan dari Polda Metro Jaya untuk mengintai Habib Rizik Syihab jelang penembakan 6 anggota Laskar FPI Front Pembela Islam. Bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta Jumat 8 Januari 2021. Ia mengatakan pembuntutan itu bagian dari penugasan berdasarkan surat tugas terhadap sejumlah anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 05 Desember 2020. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, ungkapnya.